selanjutnya 1 menit saudara kita. Oke, untuk penayangan yang satu ini dipersilakan. Tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Kerja nyata, kerja real, kerja semuanya, kerja dakwah kerja. Majelis Tafsir Al-Quran dari Solo untuk Indonesia. Sebentar lagi dari Solo untuk Indonesia menuju penjuru dunia. Allahumma amin. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Masya Allah. Saya kalau ingat beliau saya hampir menangis, Ustaz. Di gedung Majelis Tafsir Al-Quran mempersilahkan para kiai mau dari NU, dari Muhammadiyah, dari manapun, silahkan mengisi kajian Ahad pagi di Majelis Tafsir Al-Quran. Tepuk tangan untuk Masya Allah. Sejak Pak Yai Ahmad Sukino, saya mendengar langsung dari beliau. Ini kelegawaan hati. Maka kalau persatuan dengan hati, ya inilah. Maka nyuwun petuah dumateng Ustadz Nur Khalid, kami aturkan wektalipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa qaddaral asya'a wastafa min ibadihi rusula wal anbiya'a bihim naqtadi wa bihudahum nahtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi para alim ulama, para kiai, asatidah. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, mohon maaf, nyun pangapunten para kiai, apa yang ditampilkan di video tadi itu bukan permintaan kami, ya. Kiai Halim, Kiai Sehab, Ustadz Abdurrahim dan semuanya, kami tidak pernah meminta ini, ya. Tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan kami sendiri tidak tahu akan ada ini. Kalau kami tahu sebelumnya, tentu tidak kami izinkan. Saya tidak ngerti ini video dari mana, Masya Allah, ya. Pengambilan dari mana kami tidak tahu. Kalau kita sudah bersama begini, tidak ada lagi MTA-MTA-an, ya. Kita ini udah umat Islam. Tepuk tangan untuk Al-Ustadz Nur Khalid. Masya Allah. MTA itu hanya nama sebuah majelis taklim, lembaga dakwah, ya. Masya Allah. Kalau Indonesia boleh tanpa nama, tentu kita tidak pakai nama, cukup Islam. Karena kita sama-sama Muslim. Muslim itu wajib bersaudara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini bisa singkat karena waktu sudah masuk maghrib. Kita bertemu dalam kebersamaan seperti ini, seluruh komunitas Muslim khususnya di Solo, bukan baru sekali dua kali. Sudah berulang kali melalui FSU, Forum Silaturahim Ulama Surakarta, yang dipimpin oleh beliau Kiai Haji Muhammad Halim Naharur Surur, sudah berulang kali. Juga melalui Formakin, ini juga sudah berulang kali. Pertemuan kita ini, kebersamaan ini tidak hanya untuk mendengarkan pidato dari kami, tidak.
Tidak hanya sekedar untuk nempelkan tangan ke punggung, lur, itu ya penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Bertautnya hati kita sebagai hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang mukmin, dengan satu tujuan yang sama, untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Kita sadari atau tidak, hari ini dunia Islam sedang terluka. Pendidikannya terluka, kesehatannya terluka, ekonominya terluka. Seluruh sendi kehidupan umat Islam sedang terluka, sedang terpuruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sibuk dengan golongannya, sibuk dengan kelompoknya, bahkan sibuk dengan partai politiknya masing-masing. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, jangan bermimpi hati umat Islam bertaut, bersatu. Karena hati kita ini tidak bisa disatukan dengan kelompok masing-masing, tidak bisa dengan fanatisme golongan, tidak bisa hati umat Islam disatukan dengan partai politik. Sampai kiamat kurang 1 detik tetap tidak bisa. Partai politik apapun namanya tidak akan pernah bisa menyatukan hati orang Islam. Yang bisa menyatukan hati orang Islam hanya Al-Quran. Itu ketetapan Allah, qat'i sudah, mutlak, absolut, tidak bisa ditawar. Di Al-Anfal 63 kan begitu. Kalau mau bersatu umat Islam, semuanya harus tunduk, khusyuk, patuh, menjadikan Al-Quran sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan. Letakkan Quran di depan, buang ego kita masing-masing. Hanya Al-Quran yang bisa membuang ego kita. Jangan sekedar diturunkan. Kalau ego itu sekedar diturunkan, nanti naik lagi. Kalau naik lagi, kisruh lagi nanti antar umat Islam. Maka buang ego kita, ego kelompok kita, majelis ta'lim kita, partai kita, buang semuanya. Ayo kembali pada Quran, jadikan Quran di depannya, taslim di hadapan Al-Quran. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah umat Islam akan punya kekuatan yang dahsyat. Karena menyatu bagaikan satu tubuh. Akan dahsyat politiknya, dahsyat kesehatannya, dahsyat ekonominya, dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam tidak akan terpuruk lagi. Sudah saatnya kita bangun dari tidur panjang kita. Saatnya umat Islam khususnya di negeri tercinta bangkit, bangkit, bangkit. Karena kewajiban kita, amanah Allah kepada kita, itu menolong agama Allah, menegakkan kalimat Allah tegak di atas muka bumi ini. Ini tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri, tidak bisa. Karena Quran surat As-Saff ayat 4 jelas sekali. Allah hanya akan mencintai pergerakan, perjuangan menolong agama Allah yang dilakukan dalam soft. Soft itu rapat, rapi, berlapis, teratur. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, niscaya kekuatan kita akan berlapis-lapis seperti bangunan kokoh. Ka'annahum bunyanum marsus yang saling menguatkan. Alhamdulillah, pertemuan hari ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sebatas formalitas kumpul secara fisik, mendengarkan pidato saja, tetapi betul-betul hati kita ditautkan oleh Allah untuk kejayaan Islam dan umat Islam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Kiai kita, Ustadz kita yang Masya Allah senantiasa menyerukan kalau sudah berkumpul tidak usah pasang logo, kalau sudah berkumpul sudah tidak usah menyebut diri kita siapa, tetapi yang duduk di sini adalah umat Islam. Tepuk tangan untuk beliau Ustadz Nur Khalid, Masya Allah.